Pada 7 Maret 2007, sebuah Boeing 737-400 milik Garuda Indonesia melewati ujung landasan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, dan terbakar setelah gagal berhenti saat mendarat. Beberapa menit sebelumnya, semua parameter penting sudah menunjukkan bahwa pendekatan tidak berada dalam kondisi stabil. Penerbangan 200 berangkat dari Jakarta dengan kondisi normal. Cuaca di Yogyakarta dilaporkan baik. Tidak ada gangguan mesin. Tidak ada laporan teknis sebelum pendaratan. Masalah dimulai saat fase desain. Dalam prosedur standar penerbangan komersial, pendekatan harus memenuhi kriteria stabil pada ketinggian tertentu. Kecepatan harus sesuai. Sudut luncur harus tepat. Konfigurasi flap dan roda pendaratan harus lengkap. Data investigasi menunjukkan bahwa pesawat berada pada kecepatan yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan saat mendekati landasan. Sistem peringatan di kokpit memberikan indikasi bahwa profil pendekatan tidak ideal. Dalam situasi seperti ini terdapat prosedur yang jelas. Go around. Go around bukan kegagalan. Itu adalah tindakan keselamatan. Pilot menaikkan kembali pesawat, mengatur ulang pendekatan dan mencoba kembali dalam kondisi lebih stabil. Namun pada penerbangan ini pendekatan tetap dilanjutkan. Keputusan untuk terus turun diambil meskipun parameter belum sepenuhnya sesuai. Semakin dekat ke runway, margin keselamatan semakin sempit. Kecepatan yang lebih tinggi berarti jarak pengereman lebih panjang. Dan di bandara dengan panjang landasan terbatas, jarak adalah faktor kritis. Dalam investigasi selanjutnya, fase pendekatan ini menjadi titik awal analisis. Karena disinilah rangkaian keputusan mulai membentuk hasil akhir. Tidak ada kegagalan mesin, tidak ada gangguan cuaca ekstrim, tidak ada sabotase. Yang ada adalah pendekatan yang tidak stabil dan keputusan untuk melanjutkannya. Dan dalam dunia penerbangan, keputusan pada menit-menit terakhir sebelum touchdown seringkali menentukan segalanya. Saat roda menyentuh landasan, pesawat sudah melaju lebih cepat dari batas optimal untuk pendaratan normal. Dalam hitungan detik, jarak yang tersedia tidak lagi cukup. Touchdown terjadi dengan energi kinetik lebih besar dari yang direncanakan. Rem diaktifkan. Sistem pengereman otomatis bekerja. Reverse thrust digunakan. Namun kecepatan awal yang tinggi berarti pesawat membutuhkan jarak lebih panjang untuk berhenti. Landasan Adi Sucipto tidak dirancang untuk mengkompensasi kesalahan pendekatan berkecepatan tinggi. Pesawat terus meluncur. Setiap detik mengurangi sisa runway. Di dalam kokpit, fokus utama adalah menghentikan pesawat sebelum ujung landasan. Namun momentum fisika tidak bisa dinegosiasikan. Pesawat akhirnya melewati batas runway. Setelah keluar dari landasan, struktur pesawat mengalami kerusakan berat. Badan pesawat terbelah. Api muncul tak lama kemudian. Awak kabin segera memulai prosedur evakuasi darurat. Dalam investigasi, fase ini dianalisis secara detail melalui data perekam penerbangan dan cockpit voice recorder. Rekaman menunjukkan bahwa hingga saat touchdown, peluang untuk membatalkan pendaratan sebenarnya sudah sangat terbatas. Keputusan paling menentukan terjadi sebelum roda menyentuh landasan. Begitu touchdown terjadi dengan kecepatan tinggi, pilihan yang tersisa hanyalah mencoba menghentikan pesawat secepat mungkin. Dan pada titik itu hasilnya hampir tidak dapat diubah. Dalam dunia penerbangan terdapat konsep yang dikenal sebagai point of no return. Pada penerbangan ini, titik itu tercapai beberapa detik sebelum roda menyentuh runway. Dan setelah itu, seluruh rangkaian peristiwa berlangsung sangat cepat. Investigasi resmi tidak menemukan kegagalan mesin atau kerusakan struktural sebelum pendaratan. Faktor utama yang diidentifikasi adalah pendekatan yang tidak stabil dan keputusan untuk tetap melanjutkan pendaratan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menganalisis data teknis, rekaman kokpit, serta prosedur operasional. Salah satu fokus utama adalah crew resource management atau koordinasi antar awak kokpit. Dalam penerbangan modern, komunikasi antara kapten dan first officer adalah elemen keselamatan yang sangat penting. First officer memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan kekhawatiran jika kondisi tidak sesuai prosedur. Dalam laporan disebutkan bahwa terdapat indikasi peringatan terkait parameter pendekatan, namun keputusan akhir tetap berada pada kapten sebagai pilot in command. Investigasi tidak menyederhanakan penyebab menjadi satu kesalahan tunggal. Sebaliknya, ditemukan kombinasi faktor pendekatan dengan energi tinggi. Tidak dilakukannya go around, tekanan dalam fase akhir pendaratan, dan dinamika pengambilan keputusan di kokpit. Kecelakaan ini menjadi pembelajaran penting bagi industri penerbangan Indonesia. Setelah kejadian tersebut, peningkatan pelatihan, penekanan pada stabil approach kriteria, dan penguatan budaya keselamatan semakin diperketat.
Dalam penerbangan komersial, keselamatan bukan hanya soal teknologi, bergantung pada disiplin terhadap prosedur. Karena ketika parameter menunjukkan kondisi tidak stabil, pilihan paling aman seringkali adalah membatalkan dan mencoba kembali. Dan dalam banyak kasus, keputusan untuk tidak melanjutkan justru menjadi keputusan yang menyelamatkan.